matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala TK Abasa Penyerangan, yang kami hormati pendidik dan pengasuh TK Abasa Penyerangan, dan ibu-ibu guru TK yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita semua selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Kurnia Lestari SPD AUD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala TK Aba 1 Nerangan, yang ketiga inti kegiatan, yang keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kegiatan pada hari ini kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Berdoa cukup. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Kepada Ibu Kepala TK Abasa Penerangan, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang. Saya ucapkan kepada ibu-ibu, teman guru TK selingkungan TK Abasa Penyerangan yang berbahagia atas kehadirannya untuk memenuhi undangan dari Ibu Kurnia Dwi Lestari yang pada saat ini sebagai calon guru penggerak tingkat kabupaten Kecamatan Bayat TK Abasa Penyerangan. Dalam kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, ibu-ibu ada keperluan yang perlu mau disampaikan Ibu Kurnia Dwi Lestari, yaitu akan mengadakan diseminasi tentang penerapan modul 1.4 budaya positif, penerapan budaya positif, ya, yang akan disampaikan Ibu Kurnia Dwi Lestari SPD AUD TK Abasa Penyerangan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten. Kami sampaikan kepada ibu-ibu
bahwasanya Ibu Dwi Lestari sudah menjalani program calon guru penggerak, sudah melaksanakan pertemuan pendampingan individu yang dari pendampingan sudah hadir di TK Abasa Tungerangan sini juga, dan setiap bulannya juga beliau Bu Kurnia Dwi Lestari sudah berapa kali mengikuti Lokakarya. Kemarin sudah Lokakarya yang kedua. Mohon doa restunya saja kepada ibu-ibu guru TK teman selingkungan TK Abasa Tungerangan. Semoga dengan ilmu yang didapatkan dari Ibu Kurnia Dwi Lestari dalam rangka calon guru penggerak bisa mengimbaskan, menularkan ilmu pengetahuannya yang didapatkan demi kemajuan di lingkungan guru TK-TK di Kecamatan Bayat ini. Amin. Monggo nanti kita perdengarkan, kita melihat paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Kurnia Dwi Lestari, yaitu tentang penerapan budaya positif yang sudah beliau dapatkan dalam pembelajarannya selama ini. Untuk itu mohon doa restunya juga, semoga Ibu Kurnia Dwi Lestari selama mengikuti calon guru penggerak masih panjang untuk mengikuti pendidikannya. Mohon doa restunya, semoga sehat selalu semuanya, keluarga, sahabat-sahabat semuanya, dan hingga akhir masa penggemblengan selama di calon guru penggerak mendapatkan lulus dengan hasil yang baik, sehingga mendapatkan sertifikat guru penggerak. Dan kami doakan pula semoga panjenengan sami yang masih ada kesempatan untuk mendaftarkan calon guru penggerak, monggo kami semangati untuk panjenengan semua masih muda-muda, cantik-cantik, masih energi-energi, monggo kita memajukan pendidikan di Kecamatan Bayat ini agar kita bisa terus belajar menambah ilmu pengetahuan sampai akhir hayat. Mungkin dari saya hanya sekian saja. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK Abasa Tungerangan yang telah memberikan sambutan sekaligus ungkapan kebanggaannya kepada Ibu Kurnia Dwi Lestari sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bayat. Memasuki acara yang ketiga, yaitu inti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Kepada Ibu Kurnia Dwi Lestari SPD AUD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Abasa Tungerangan, yang kami hormati pendidik TK Abasa Tungerangan dan ibu-ibu guru semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat terkumpul di sini. Dan semoga sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semuanya yang telah berkenan hadir di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berkenan hadir di sini. Ibu-ibu, perkenankan di sini saya ingin menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Ini untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak, ya. Jadi ini untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Di sini ada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu penerapan budaya positif. Di sini ini ada profil saya, foto saya. Di sini juga ada Bapak Mujiono, ini selaku fasilitator saya. Bapak Mujiono ini merupakan guru dari SMK Negeri 2 Pati. Ini sebagai fasilitator saya, dan yang ini ada Bu Nani Sri Lestari SPD sebagai pengajar praktek saya. Ini Bu Nani ini sama-sama guru TK juga di Calas nih, di Mbak. Selanjutnya, konsep budaya positif. Dalam konsep budaya positif di sini saya ingin menyampaikan ada 6 hal. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Untuk modul 1.4 budaya positif yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu makna disiplin? Kira-kira ibu-ibu tahu makna disiplin itu apa? Peraturan. Ada yang peraturan. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu disiplin diri itu membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kita hidup itu pasti punya tujuan, ya. Nah, menuju tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah, ibu-ibu. Nah, ternyata dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau betul? Nah, itu di budaya kita, ya, kata disiplin itu yaitu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kata disiplin itu membuat ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya seperti itu. Anggere krungu disiplin, harus disiplin, datang tepat waktu. Nanti kalau tidak disiplin, biasanya ada sanksi, ada hukuman. Nah, itu makna disiplin yang membuat ketidaknyamanan. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Terus ada juga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu pasti sudah pernah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila. Sudah hafal belum, Bu? Ada lagunya nggih? Yuk kita nyanyi bareng-bareng nggih. Nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu ada yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berkaitan dengan nilai agama dan moral. Terus yang kedua yaitu mandiri. Mandiri itu biasanya berkaitan dengan sosial emosional, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu bernalar kritis, biasanya berkaitan dengan kognitif, berkebinekaan global, ada bergotong royong dan ada kreatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ibu-ibu tahu nggak apa itu hukuman, hukuman, penghargaan dan restitusi? Nah, lanjut. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, itu ada motivasinya, teori motivasinya ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, karena disiplin tadi berkaitan dengan ketidaknyamanan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya berasal dari luar, eksternal. Apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti tadi telat, apa yang akan terjadi ya ketika saya datang terlambat, saya tidak tepat pada waktunya. Nah, pasti biasanya ada sanksi atau ada hukuman lah. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini biasanya berupa apa? Penghargaan, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu biasanya berupa penghargaan, itu juga merupakan motivasi eksternal, yaitu dari luar, bukan dari dalam diri anak. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau yang terakhir ini bermotivasinya berupa internal, berasal dari diri sendiri. Nah, ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang itu melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu eksternal, dari luar. Saya akan melakukan ini apabila mendapat hadiah ini. Nah, itu berarti dia melakukan sesuatu, melakukan kegiatan itu tujuannya ingin mendapat hadiah, ingin mendapatkan sesuatu, bukan dari dalam diri. Dan akan ada faktor ketergantungan apabila kita melakukan, memberikan penghargaan berupa barang, memberikan hukuman. Nah, itu akan ada faktor ketergantungan. Dan ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, Ibu. Dampaknya ada pengaruh jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya biasanya kalau diberi hadiah senang. Jangka panjangnya itu bisa ketergantungan. Saya melakukan itu tujuannya untuk mendapat hadiah. Kalau tidak mendapat hadiah biasanya nggak mau melakukan itu. Biasanya seperti itu. Penghargaan
menghukum. Penghargaan itu bisa menghukum, dan penghargaan itu mengurangi ketepatan, dan juga penghargaan itu tidak efektif. Yang selanjutnya itu penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya, biasanya antara murid dengan guru hubungannya baik. Biasanya ada guru menjanjikan siswanya untuk nanti kalau mau ditinggal tidak menangis, nanti akan dapat hadiah dari bu guru. Seandainya seperti itu, dalam bu gurunya lupa tidak memberikan hadiah. Lah, bisa terjadi hubungan antara anak dan guru ini nanti juga beda, karena anaknya merasa kecewa kepada gurunya karena berjanji ingin memberikan hadiah, ternyata tidak diberikan. Ada juga yaitu penghargaan itu menurunkan kualitas. Nah, penghargaan bisa menurunkan kualitas, dan ada penghargaan itu mematikan kreativitas anak. Nah, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi dari dalam diri. Nah, lanjut. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Ibu-ibu pernah mendengar apa itu restitusi? Atau baru sekarang mendengar restitusi itu apa? Sekarang ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Bosen 2004. Nah, restitusi itu berarti menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya, ada kasus anak menumpahkan air. Kita sebagai guru melakukan restitusi. Kita tanya, kenapa kok bisa airnya tumpah? Terus, apa? Kita harus bisa memperbaiki dengan cara apa? Nah, tidak langsung menghukum anak, tidak langsung cara-caranya menghukum, kamu harus gini-gini, enggak. Kita memberikan pengertian dulu, melakukan restitusi dulu, apa untuk memperbaiki biar airnya ini bersih lagi, enggak di meja, seperti itulah. Anak nanti akan berpikir, oh iya bu, saya harus ngelap. Apa yang akan dilakukan untuk ngelap? Ambillah bu. Nah, biasanya seperti itu, nanti anak akan berpikir untuk jalan keluarnya memecahkan masalah itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira ibu-ibu di TK dalam mengajarkan anak-anak masih menggunakan hukuman atau tidak ya? Alhamdulillah sudah tidak ya. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu merupakan identitas gagal. Kalau identitas sukses itu bisa disiplin, itu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya ya toh. Kalau hukuman itu biasanya berupa fisik. Kalau nggak fisik ya kata-kata yang menyakitkan anak. Biasanya akan membekas. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kamu menumpahkan air, konsekuensinya apa? Nah, harus dibersihkan. Seandainya seperti itulah. Restitusi itu merupakan pilihan. Pilihannya apa? Kamu harus apa? Nah, itu pilihan. Terus kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Terus ada hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Itu restitusi. Ada lagi kalau hukuman itu perilaku pasif atau agresif itu malah meningkat karena dihukum. Biasanya malah lebih agresif atau pasif. Nah, kalau konsekuensi
itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek pada saat itu saja. Sedangkan restitusi itu masalah bisa terpecahkan. Ya. Terus hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul apa mboten Bu? Kalau anak sudah kebal dengan hukuman, pun boten takut kali hukuman, biasanya hukuman itu peraturannya itu hukuman itu sudah tidak berjalan. Terus kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ada lagi kalau hukuman itu berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Betul? Biasanya kalau di sekolahan hukumannya gini, apakah di rumah akan sama? Tidak, tetap akan berbeda. Jadi hanya berlanjut pada institusi itu saja. Sedangkan konsekuensi yaitu membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu juga peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Apabila kamu datang terlambat, kamu harus apa? Betul ya? Nah kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah itu untuk pertanyaannya ya. Kalau restitusi itu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah kalau hukuman itu juga murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau tidak nyaman itu pasti biasanya murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi yaitu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi biasanya positif. Nah, di sini coba ibu-ibu lihat, ada tindakan guru dan ini masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kita lihat nanti ya. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Betul. Kalau yang pertama itu mencatat, lanjut Bu. Mencatat, nah, mencatat 100 kali di dalam buku itu merupakan hukuman karena tidak ada sekolahnya ya. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Apa hubungannya terlambat sama mengelilingi lapangan basket? Nah, itu termasuk juga hukuman. Biasanya hukuman juga fisik nih. Terus ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Bila tidak menggunakan masker kok hukumannya suruh push up, disuruh push up, diminta untuk push up, berarti itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena sudah mencoret-coret pekerjaan teman, jadi dia harus mengganti kertas tugas teman tersebut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Karena sudah menumpahkan, jadi konsekuensinya dia harus membersihkan tumpahan air. Terus kalau selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Kenapa?
Karena pelajarannya PJOK. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan dari luar tapi ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kira-kira kita sudah melaksanakan keyakinan kelas di TK kita atau belum? Nah, ternyata banyak yang sudah ya. Mengapa tidak peraturan saja, tapi mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya apa kira-kira? Untuk keselamatan. Nilai-nilainya yang terkandung untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk kesehatan, nilai-nilainya ya. Keyakinannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah, okay. Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam itu, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, nah ini ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu juga merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini juga ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Biasanya untuk keyakinan-keyakinan kelas itu kalimatnya positif Ibu. Ada kok tidak boleh. Nah, bukan kalimat yang negatif tapi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya, nilai-nilainya yang tercantum apa ya? Tertib atau disiplin bisa. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira? Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Kita dilarang mengganggu orang lain berarti saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Apa Bu? Sosial. Coba nanti ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Nah, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Tertib. Nah, ya. Gunakan masker, kesehatan. Nah, itu bisa untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba kita lihat jawabannya benar atau salah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ternyata tanggung jawab. Setelah menggunakan berarti harus mengembalikan ke tempatnya, itu tanggung jawab. Nah, okay. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ada keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba tadi betul. Kesehatan,
bergantian atau menunggu giliran, sabar, menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ini Ibu? 5. Survival, apa itu? Bertahan hidup. Ada belonging, kasih sayang, ya, rasa diterima. Power, kalau power apa? Kekuasaan, nah, kekuasaan. Kalau freedom, kebebasan. Nah, kalau yang fun, menyenangkan, kesenangan. Nah, kita hidup itu ada 5 itu. Bertahan hidup, survival. Yang masuk di survival bertahan hidup itu biasanya makan. Kita membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Kita makan, sandang, pangan. Nah, itu biasanya survival untuk bertahan hidup itu biasanya bersifat biologis. Sedangkan untuk belonging, power, freedom, fun itu biasanya bersifat psikologis. Nah, belonging itu kasih sayang, butuh penerimaan. Kita butuh disayangi orang tua kita. Kita butuh diterima oleh teman kita. Ya, kalau kita di sekolah juga butuh diterima oleh teman sejawat kita. Nah, terus untuk power yaitu kekuasaan. Kita pengen kekuasaan kita itu diakui. Saya mampu, saya bisa seperti ini. Ya, okay. Kalau freedom, kebebasan, biasanya itu butuh anak yang butuh kebebasan. Dia bisa memilih pengen apa, kebebasan. Terus kan yaitu kesenangannya apa. Oke, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol ya? Lanjut. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat orang merasa bersalah? Apakah teman atau pemantau atau manajer? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya merasakan kok saya sepertinya ada di sebagai teman ya. Tapi ternyata yang paling bagus itu di manajer ibu-ibu. Nah, kalau penghukum biasanya motivasinya guru berbuat. Biasanya itu kalau penghukum kita harus bagaimana itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu kenapa tidak bisa? Seharusnya kamu bisa. Nah, seperti itu biasanya. Nah, ngono wae ra iso. Gitu ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa loh sama kamu. Nah, seperti itu. Kalau sebagai teman biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yuk lakukan ini demi bu guru ya, demi orang tua kamu. Nah, biasanya seperti itu. Kalau pemantau biasanya menghitung dan mengukur. Pakai perhitungan, pakai ukuran. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau manajer itu apabila ada anak yang melakukan kesalahan biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu manajer ya. Dalam penghukum itu ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu. Siapa yang jadi penghukum ini ada tidak ya? Yang membuat orang merasa bersalah biasanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu benar sekali mengatakannya, ibu stres. Itu karena anak nanti kan akan merasa bersalah, oh dulu jadi stres gara-gara saya. Seperti itu. Padahal kan nggak punya uang gitu. Kalau sebagai teman biasanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Bantu apa? Nah, itu biasanya sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya?
Kalau kamu datang terlambat, apa peraturannya? Biasanya seperti itu. Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Kalau untuk ini hasil untuk penghukum itu biasanya hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Oke. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Biasanya dia akan menyembunyikan kesalahannya ketimbang aku tak ngapusi, biar nggak tahu. Nah, terus kalau teman itu ketergantungan, dia akan melakukan itu ketika hanya guru itu yang melakukannya. Sedangkan untuk guru yang lain biasanya masa bodoh, nggak mau. Dia akan ketergantungan dengan guru itu. Kalau pemantau biasanya menyesuaikan diri bila diawasi. Guru yang diawasi tok biasanya melakukannya. Yang nggak ada guru nenek malah diawasi apa-apa. Biasanya seperti itu. Kalau manajer itu menguatkan pribadi, jadi ini menguatkan pribadinya. Oke. Kaitan dengan dunia berkualitas itu, kalau penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena ketergantungan tadi. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau murid berkata, kalau penghukum itu biasanya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya kalau di rumah sama anak, biasanya ibu yang mulai-mulai anak korban biasanya seperti itu, ya. Coba ibu ngomong kurang ya, terus menang dewe, ya. Biasanya seperti itu. Kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya maafkan saya. Kalau untuk teman, saya pikir bapak ibu lemah, saya ternyata begitu. Bapak ibu teman saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, untuk pemantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid kalau penghukum itu biasanya mengulangi kesalahan. Dia akan mengulangi kesalahan. Kalau pembuat orang merasa bersalah biasanya merasa rendah diri. Dia jadi rendah diri. Kalau sebagai teman yaitu lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Ini ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apa tadi? Nah, sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira dalam posisi 5 kontrol ini, ibu pengen jadi yang apa? Manajer. Sebagai manajer nih, karena sudah tahu, ayo kita lakukan di lembaga kita masing-masing ya. Ini menjadi manajer, ya. Manajer diri saja, ya. Lanjut Bu. Ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu yang selanjutnya tahap kedua yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terus yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan.
menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kita telah membuat kesepakatan kelas apa. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu ya, itu ada segitiga restitusi yang ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu ada guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu merupakan tindakan awal, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Apa pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, apakah itu freedom, atau love and belonging, atau fun, atau survival. Nah, itu guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus ada lagi, kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambah sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ada lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya. Yang langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Itu guru bisa berkata seperti itu untuk menstabilkan itu apa yang tadi, menanyakan keyakinan kelasnya. Nih, lanjut Bu. Ini ada kasus satu, kasus yang sudah saya laksanakan di sini untuk kemarin tugas nih. Nanti kasusnya akan disetelkan di Bu Purnawati. Ini restitusi yang saya lakukan ya, restitusi segitiga. Nah itu ya Ibu. Untuk kasus yang ini tadi yaitu tentang anak pembuang sampah yang tidak di tempatnya. Jadi saya terus melakukan restitusi kepada anak tersebut agar mau membuang sampah
pada tempatnya dengan melakukan restitusi segitiga. Tadi sebenarnya nanti ada kasus 2 juga, tapi sudah saja nih ya, lanjut saja untuk materinya. Materinya sepertinya sudah mau selesai ini. Langsung aja Bu, langsung. Nah ini langkah-langkah yang saya kerjakan pada segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, ada validasi, dan kalimatnya saya gunakan yaitu saya berkata bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Bunia juga pernah berbuat salah, tapi Mbak Gila tidak seharusnya membuang sampah sembarangan. Mbak Gilanya bilang, iya maaf Bu. Nah, itu merupakan langkah menstabilkan identitas. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini Bunia berkata, Mbak Gila pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Iya kan? Bolehkah Bunia mengetahui alasannya? Nah, Mbak Gilanya menjawab, saya terbiasa membuang sampah sembarangan Bu, karena terkadang saya malas membuang sampah di tempatnya. Terus Bunia berkata, menurut Mbak Gila membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Nah, Gilanya tidak benar Bu. Nah, itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yaitu Bunia bertanya, apa kamu ingat kesepakatan kelas kita tentang membuang sampah? Nah, Mbak Gila menjawab, iya Bu, saya ingat. Bunia, apa coba sebutkan? Mbak Gila, membuang sampah pada tempat sampah Bu. Nah, terus Bunia berkata, menurut Mbak Gila, apakah tindakan Mbak Gila sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Gila berkata, tidak sesuai Bu. Nah, Bunia berkata, Mbak Gila tadi bilang terbiasa membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengatasi kebiasaan itu? Nah, di situ berarti Bu Guru memberikan anak untuk mencari permasalahan solusinya ya, pemecahan masalahnya. Terus Gilanya berkata, mulai sekarang saya akan membuang sampah pada tempatnya Bu. Nah, terus Bunia berkata, baiklah Mbak Gila, kamu sudah mau bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya dan sudah mau memperbaiki kesalahanmu tadi. Terima kasih Mbak Gila. Mbak Gila bilang, baik Bu. Itu contoh kasus segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sini. Lanjut aja. Nggak usah kasus dulu. Sebenarnya ini tanggapan dari murid sudah terima kasih. Ya. Sudah nggih Ibu, ini tadi diseminasi dari saya tentang budaya positif. Semoga bisa memberikan pengetahuan, menambah wawasan bagi ibu-ibu semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya ibu-ibu. Oke, luar biasa sekali paparan destinasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Kurnia Dilestari SPD AUD, di mana paparan tersebut membuka cakrawala dan juga menambah pengetahuan kita bersama. Selanjutnya kita masuki acara yang keempat, dan ini yang kita tunggu-tunggu ya ibu, yaitu acara tanya jawab. Nah, dari paparan Ibu Kurnia Dilestari tadi pasti ada hal-hal yang ingin ibu-ibu ketahui lebih lanjut, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ibu tanyakan lebih jelas. Nah, di acara tanya jawab ini saya buka 3 pertanyaan bagi ibu-ibu semua. Silahkan bertanya lebih lanjut terkait paparan diseminasi penerapan budaya positif dari Ibu Kurnia Dilestari SPD AUD. Monggo silahkan ibu-ibu semua yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya, monggo bertanya. Oke, monggo silahkan Ibu Sami. Terima kasih atas waktunya. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa pada Bunia yang sudah mengikuti kegiatan 8 ini, dan saya juga berterima kasih sekali bisa diundang di
diseminasi modul 1.4 ini, jadi saya bisa mengerti apa itu budaya positif, dapat mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu tentang budaya positif yang nanti bisa saya terapkan atau bisa saya tiru di lembaga saya. Pertanyaannya begini, budaya positif apa saja yang sudah diterapkan di lembaganya Bunia? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung bisa. Terima kasih kepada Ibu Samini SPD yang telah bertanya nih tentang apa budaya positif yang sudah saya terapkan di lembaga saya. Alhamdulillah di lembaga saya ini saya sudah menerapkan budaya positif beberapa nih, ada 5S. Senyum, salam, sapa, sopan. Nah, itu sudah kami terapkan di lembaga saya, dan juga menerapkan pembiasaan-pembiasaan. Seperti setiap hari kita mengadakan pembiasaan hafalan doa-doa pendek, hafalan surat-surat pendek, doa-doa, hadis, dan juga saya juga menerapkan yaitu apa itu namanya sholat duha. Setiap hari Jumat saya melaksanakan sholat duha. Di sini membiasakan untuk sholat duha, dan juga ada pembiasaan infak setiap hari Jumat. Itu juga sudah kami laksanakan di sini. Dan untuk pembiasaan yang lainnya ada juga membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak mengajarkan anak-anak pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus setelah bermain anak-anak diminta untuk mengembalikan mainannya pada tempatnya. Itu saja Bu Samini. Terima kasih. Masih kurang atau bagaimana? Alhamdulillah sudah cukup. Monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nia, terima kasih kepada Ibu Samini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, monggo silahkan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang tadi Bunda, saya ingin menanyakan bagaimanakah rencana tindak lanjut kedepannya setelah dari penerapan budaya positif yang tadi sudah dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu Bora. Terima kasih kepada Bu Fira yang telah berkenan bertanya. Untuk pertanyaannya tadi yaitu tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut apa yang saya lakukan tentang budaya positif ini, yaitu tindak lanjut karena saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah ini, ada beberapa kegiatan. Untuk tindak lanjutnya insya Allah nanti saya akan menambah lagi, memperluas, menambah lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif dan melakukannya pembiasaan tersebut di lembaga kami, sehingga nanti lembaga kami akan berkembang, akan maju, baik anaknya juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Ibu Fira? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, monggo Ibu, silakan. Oke, silakan Ibu Harini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penerapan budaya positif, di sini saya akan menanyakan apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan budaya positif di TKA Bahasa Tungerangan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bunda Harini yang telah berkenan di tadi pertanyaannya adalah hambatan yang saya hadapi di TKA Bahasa Tungerangan dalam pelaksanaan budaya positif ini. Dalam pembiasaan budaya positif ini memang tidak membutuhkan waktu yang singkat, tapi kita membutuhkan waktu yang lama. Pembiasaan itu kita lakukan dengan waktu yang lama lah.
Hambatannya kemungkinan yaitu terjadi di waktu itu. Kadang antara waktu, antara pelaksanaan itu terkadang karena kesibukan kita, karena kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah juga banyak. Lah kadang untuk melakukannya itu harus disamakan ya. Karena apa? Karena kita harus menyesuaikan waktu tersebut. Nah, terus untuk yang lain selanjutnya yaitu konsisten. Nah, kita melakukan kegiatan tersebut, kegiatan budaya positif itu harus konsisten. Nah, kadang kita ya karena itu tadi kesibukan karena kesibukan kita jadi tidak bisa konsisten. Itu Bu hari ini. Terima kasih. Bagaimana Ibu hari ini? Sudah cukup jelas. Oh baik, cukup jelas. Terima kasih kepada Ibu semua yang telah bertanya terkait diseminasi penerapan budaya positif di TK Abah Satu Merangan yang telah disampaikan oleh Ibu Kurnia Dwi Lestari, SPD AUD. Baik Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi diseminasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Kurnia Dwi Lestari, SPD AUD. Dengan berakhirnya kegiatan acara tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Selama saya mendampingi dan juga selama saya membawa acara pada hari ini. Marilah acara pada hari ini kita duduk bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Berdoa cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.